Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini kita akan membahas salah satu film Korea yang dirilis tahun 2023. Singkatnya, film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang mirip seperti John Wick. Namun, dia adalah seorang wanita dan pastinya banyak cerita menarik di dalamnya. Tanpa lama lagi, siapkan posisi ternyaman Anda dan ini dia alur cerita film Kill Boksun. Cerita akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran wanita bernama Kill Boksun. Kill Boksun merupakan seorang single parent dengan seorang putri yang bernama Kill Jae-young yang masih bersekolah. Boksun bekerja di perusahaan yang bernama MK Entertainment. Dan ternyata perusahaan tersebut merupakan perusahaan jasa di bidang pembunuh bayaran. Diketahui juga Boksun merupakan seorang pembunuh bayaran dengan rank tertinggi dan paling ahli, yaitu grade A. Suatu hari Boksun ditugaskan untuk membunuh seorang target yang merupakan gangster dari Jepang bernama Oda Shinichiro. Tanpa lama, Boksun menjalankan aksinya dengan menculik Oda dan meletakkan Oda di jalan raya hanya dengan kolor yang terpakai. Setelah Oda tersadar dari pingsannya sebagai pembunuh bayaran profesional, Boksun mulai berkenalan dengan sedikit berbincang dengannya. Lalu Boksun memberikan samurai serta pakaian kepada Oda untuk melakukan buy one dengannya. Dan terjadilah pertarungan antara Boksun dengan kapak merahnya melawan Oda dengan samurai khas Jepangnya. Boksun pun di sana terkena sayatan samurai oleh si gangster. Namun di tengah pertarungan, dengan uniknya Boksun meminta izin kepada Oda untuk mengganti kapaknya dengan senjata lain. Oda yang bingung pun lalu mengizinkannya. Tapi ternyata Boksun tidak mengambil pisau atau semacamnya, malah dia menembak Oda dan mati seketika dengan liciknya Boksun. Di lain sisi, Jae-young putri Boksun tentu saja tidak mengetahui pekerjaan sang ibu sebagai pembunuh bayaran. Seperti halnya ibu rumah tangga pada umumnya, Boksun menjalani hari-harinya dengan beres-beres rumah dan berbelanja untuk kebutuhan anaknya. Kemudian kita akan diperlihatkan pemimpin MK Entertainment yang bernama Cha Min-kyu. Dia sangat menyukai dan mempercayai Boksun karena kinerjanya yang sangat baik dan apik. Sedangkan sang adik dari Min-kyu yaitu Cha Min-hye sangat membenci Boksun karena kakaknya selalu mengedepankan Boksun daripada dirinya. Seperti layaknya teman tongkrongan, Boksun pun tak jarang menghabiskan waktunya untuk bercandaria, mengobrol tentang kesehariannya bersama mereka sesama pembunuh bayaran. Namun di sana terlihat juga bahwa teman-temannya sedikit iri dengan Boksun yang selalu mendapatkan tugas dengan bayaran tinggi. Cerita pun beralih pada anak Boksun yang sepertinya merupakan kaum lagi bete dan terlihat menyukai teman wanitanya yang bernama Sora. Tetapi di lain sisi terdapat seorang laki-laki di sekolahnya yang menyukai Jae-young. Dia selalu menolak si pria tersebut karena tidak berselera. Kembali pada Boksun, dia terlihat mendatangi kantor MK Entertainment dengan tujuan untuk bertemu dengan bosnya. Tapi tepat di depan lift, Boksun ditarik oleh adik si Cha Min-hye yang sengaja meminta Boksun untuk menyemangati rekrutmen baru mereka yang sedang dalam masa training. Dan ternyata Boksun menjadi seorang idola dalam dunia gelap tersebut. Lalu kita diperlihatkan seorang gadis bernama Kim Yong-ji yang sedang berlatih dan dia sering disebut sebagai penerus Boksun berkat keahlian bertarungnya sampai-sampai tidak ada yang mampu untuk mengalahkan Yong-ji dalam pelatihan tersebut. Boksun pun mulai menyapa mereka semua, begitupun Yong-ji terlihat sangat kaget karena kehadiran Boksun di sana. Sementara itu, Min-hye yang bermaksud mempermalukan Boksun memanas-manasi si Boksun agar bertarung dengan si Yong-ji sebagai penerus paling berbakat. Boksun yang merasa tertantang menerima tantangan tersebut untuk buy one dengan Yong-ji. Yong-ji memakai pisau plastik sedangkan Boksun memakai spidol sebagai alat tarung mereka.
Terlihat Buksun dengan santai mematahkan semua serangan Yongji dengan mudah. Bahkan Yongji dibuat kewalahan dan terjatuh. Yongji yang sudah mulai memanas pun terus mencoba menyerang Buksun hingga akhirnya dia berhasil menyayatkan pisau ke arah pinggang Buksun. Buksun tentunya tidak mau kalah dari juniornya, dan dia langsung menunjukkan sedikit keseriusannya hingga akhirnya menyayat leher Yongji dengan spidol merahnya. Dan semua orang pun bersorak. Selesai dari sana, Buksun akhirnya bertemu dengan si bos yang ternyata menawarkan pekerjaan dengan 2 tempat berbeda. Buksun sempat menolaknya dan menyarankan pekerjaan tersebut diserahkan pada para juniornya. Namun, dengan banyak pertimbangan, Buksun akhirnya memilih salah satu misi mereka yang akan berlangsung di Korea. Di lain sisi, Min Hee sangat tidak senang melihat kedekatan kakaknya dengan Buksun, dan dia hanya bisa memandang sinis dari atap gedung. Tak lama kemudian, Buksun mendapat telepon dari kepala sekolah anaknya yang meminta kehadiran Buksun ke sekolah. Karena Jaeyoung anaknya telah menikam leher salah satu orang pria dan mengakibatkan anak itu cedera dan dilarikan ke rumah sakit. Si orang tua korban tentu saja tidak menerima akibat kejadian tersebut. Sampai akhirnya Jaeyoung dijatuhi hukuman skor selama 1 minggu. Sebagai seorang ibu, Buksun terlihat sangat kesal dan meminta anaknya untuk memberitahukan kepada pihak sekolah alasan dia menusuk temannya tanpa sebab. Namun di sana Jaeyoung enggan menjelaskan dan hanya diam saja. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Buksun tidak ingin melihat anaknya bersifat kejam atau bahkan menjadi pembunuh seperti dirinya. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Buksun yang ternyata membunuh untuk pertama kalinya saat umur 17 tahun. Dan orang yang dia bunuh adalah ayahnya sendiri yang diketahui selalu menyiksa Buksun setiap harinya. Kejadian tersebut adalah ketika ayah Buksun menjadi target Min Kyu sebagai pembunuh bayaran. Min Kyu di sana mempersiapkan segalanya agar TKP kejadian terlihat seperti bunuh diri. Namun saat mengeksekusi, Buksun kemudian pulang dari sekolah dan ditodongkan pistol oleh Min Kyu. Namun di sana Buksun dengan senang hati membunuh ayahnya. Sampai akhirnya dia direkrut oleh Min Kyu dalam organisasi gelapnya. Sementara itu, Min Kyu berangkat ke Rusia untuk menyelesaikan misinya, sedangkan Buksun juga menjalankan misinya di Korea. Min Kyu sengaja mengirim Yongji untuk mendampingi Buksun di misi kali ini. Terlihat dia sudah mempersiapkan semuanya, termasuk surat bunuh diri demi kepentingan TKP kejadian. Aksi mereka pun dimulai. Setelah sampai di lokasi kejadian, mereka mematikan semua listrik di gedung apartemen dan mulai memasukkan gas bius ke dalam saluran AC kamar target. Ketika masuk, target pun sudah tergeletak pingsan. Dan mereka menyiapkan segalanya agar nantinya seperti kejadian bunuh diri. Tetapi sesaat sebelum eksekusi, Buksun mendadak bimbang. Karena menurut risetnya, si target merupakan anak dari calon Perdana Menteri yang tersangkut kasus suap dengan menyogok sekolah ternama untuk anaknya bersekolah demi gengsinya sendiri. Buksun mengecek kembali surat bunuh diri yang sudah disiapkan. Dari surat tersebut, Buksun tahu bahwa kliennya kali ini adalah ayah si target itu sendiri. Dengan berbagai data, akhirnya Buksun menyimpulkan bahwa si target tidak melakukan dosa apapun dan itu semua dilakukan karena gengsi si ayah tersebut. Jaeyoung kemudian menelepon Buksun dengan tangisnya yang kemudian Jaeyoung meminta maaf atas semua kejadian di sekolahnya dan mengaku bersalah. Yang pada akhirnya Buksun pun tersentuh dan juga membatalkan misi tersebut. Di tempat yang berbeda, Min Kyu yang sedang bertugas di Rusia langsung menjalankan misinya di sebuah bar di sana, di mana semua orang memandangnya karena Min Kyu terasa asing bagi mereka.
Di tengah menjalankan aksinya, Buksun menelepon Min Kyu dan memberitahunya bahwa dia gagal menjalankan misi karena gas tidur yang dibawanya tidak bekerja. Dan anak laki-laki itu terbangun, maka dia membatalkan misinya. Min Kyu tentunya tidak mudah percaya dengan alasan Buksun. Di tengah-tengah pembicaraan, Min Kyu mulai menjalankan aksinya di bar tersebut. Lalu, Buksun berkata tentang kontraknya dengan MK Entertainment akan habis. Dan jika Min Kyu masih menginginkan dirinya, dia mempunyai syarat agar kasus yang gagal tadi tidak dipindah tangankan kepada orang lain. Namun, Min Kyu berbicara dengan Yongji di telepon dan memastikan kejadian yang sebenarnya. Untungnya Yongji berpihak pada Buksun yang diidolakannya. Sampai akhirnya Min Kyu setuju akan syarat perpanjangan kontrak tersebut. Setelah menjalankan misinya, Min Kyu menghubungi Min Hee adiknya bahwa Buksun akan memperpanjang kontrak dengan MK Entertainment. Min Hee tentu saja tidak senang dengan kabar tersebut dan juga Min Hee semakin kesal saat mengetahui misi yang gagal ditangani oleh Buksun. Apalagi misi tersebut tidak boleh dipindah tangankan. Sehingga Min Hee mendapatkan celah untuk menjatuhkan Buksun. Min Hee tentu saja di sana naik darah dan menyiapkan rencana untuk menjatuhkan Buksun. Min Hee di sana mulai mendekati Hee Sang sebagai salah satu teman Buksun. Dia menawarkan misi untuk membereskan kasus Buksun dan mengakhiri hidup Buksun untuk dirinya. Di sisi lain, Jae-yong mulai terbuka kepada ibunya dan menceritakan alasan mengenai dia menikam temannya dengan gunting. Ternyata teman pria di sekolahnya yang bernama Chol-woo sangat sering mengganggunya. Tak cukup sampai sana, Chol-woo juga sering menguntit Jae-yong dan memiliki foto Jae-yong dan Sora yang sedang bermesraan. Chol-woo kemudian mengancam Jae-yong akan menyebar foto tersebut jika dirinya tidak mau berkencan selama 1 bulan bersama Chol-woo. Sora yang ketakutan akan hubungan tidak lazimnya bersama Jae-yong meminta Jae-yong untuk menuruti perkataannya. Namun Jae-yong tentu saja tidak mau menuruti permintaannya, kemudian menusuk Chol-woo dengan gunting yang ada di tangannya. Buksun yang mengecek ponsel anaknya terlihat sangat kaget mengetahui hal tersebut. Dan Jae-yong pun dengan jujur mengatakan pada ibunya sendiri bahwa dia menyukai sesama wanita. Masih dalam keadaan terkejut terhadap anaknya, tiba-tiba Yongji datang ke rumah Buksun yang mengakibatkan Buksun mengancam Yongji dengan pisaunya. Tapi ternyata Yongji tak punya tempat untuk bernaung dan pulang. Dia ternyata sudah dipecat oleh organisasi karena misinya yang gagal bersama Buksun tempo hari. Merasa kasihan pada Yongji, Buksun kemudian mengajaknya makan dan memperkenalkan Yongji kepada sahabat-sahabatnya. Terlihat juga di sana ada Hee Sang yang telah diberi selamat oleh teman-temannya karena telah menyelesaikan misi tingkat A. Dan ternyata misi tersebut adalah misi yang sengaja digagalkan oleh Buksun. Kemudian Buksun diperlihatkan berita bahwa anak calon Perdana Menteri telah tewas bunuh diri dengan melompat dari apartemen. Dan itu semua adalah ulah Hee Sang yang diberi misi oleh Min Hee. Min Kyu yang mengetahui hal tersebut sangat marah dan dia langsung menghampiri adiknya Min Hee dan mencekiknya. Namun Min Kyu tidak bisa berbuat banyak karena Min Hee adalah adiknya. Di sana Min Kyu khawatir Buksun akan marah besar. Dan saat Min Hee menelepon Hee Sang, Buksun merebut teleponnya dan meminta Min Hee berhati-hati karena dia akan balas dendam. Saat Hee Sang meloudspeaker telepon dari Min Hee memberikan penawaran kepada semua orang yang bisa membunuh Buksun akan diangkat menjadi member tetap MK Entertainment dan mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Tanpa menunggu lama, semua sahabat Buksun yang ingin juga naik kelas langsung menyerang Buksun. Untungnya Yongji berpihak pada Buksun dan membantunya. Setelah melalui pertarungan yang sangat melelahkan, akhirnya Buksun memenangkan pertarungan tersebut walaupun dirinya sangat sedih
karena harus kehilangan teman-temannya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Jae-yong menelpon ibunya sambil menangis. Namun belum selesai menelpon, tiba-tiba Min-kyu datang dan mencekik Buksun. Karena dia sudah membunuh pembunuh bayaran dari perusahaan lain dan tentu saja itu akan menjadi masalah besar bagi MK Entertainment. Yongji pun kemudian membela Buksun dengan mengatakan kejadian sebenarnya bahwa Buksun hanya membela diri karena diserang atas perintah Min-hye adiknya Min-kyu. Sebelum pergi, Buksun berpesan agar Min-kyu tidak memecat Yongji karena misi sebelumnya. Dan Min-kyu baru mengetahui bahwa misi Buksun sebelumnya sengaja digagalkan oleh mereka dan Yongji hanya menuruti perintah Buksun. Namun setelah Buksun pergi, Min-kyu justru membunuh Yongji karena sudah membantu kebohongan Buksun. Saat pulang, Jae-yong langsung menghampiri ibunya sambil menangis. Ternyata penyebab dirinya menangis adalah Jae-yong putus dengan Sora. Sebagai seorang ibu yang dirasa gagal untuk mendidik putrinya, Buksun meminta maaf pada Jae-yong dan meminta Jae-yong untuk bisa terbuka pada Buksun dan juga terbuka kepada orang lain selain Sora, termasuk membuka diri kepada lawan jenisnya. Di lain sisi, para pemimpin perusahaan berkumpul untuk meminta pertanggungjawaban MK Entertainment tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Buksun. Sebagai pimpinan, Min-kyu meminta maaf kepada ketua perusahaan yang berkumpul di sana. Dan Min-kyu menjelaskan bahwa semua berawal dari pegawainya yaitu Hisang yang melakukan pelanggaran membunuh secara ilegal. Dan Buksun pun hanya membela diri. Tentu saja mereka semua tidak percaya dan meminta Buksun untuk menjelaskan secara langsung. Min-kyu yang merasa dipojokkan langsung memukul salah seorang pemimpin perusahaan yang banyak omong di depan mereka semua. Mereka semua akhirnya pergi satu persatu karena situasi sudah tidak kondusif. Di lain sisi, Buksun terlihat mendatangi kantor perusahaan. Tujuan Buksun di sana untuk menandatangani kontrak perpanjangan. Namun, Min-hye menceritakan bahwa juniornya Yongji sudah tewas dibunuh oleh Min-kyu. Seketika Buksun lalu murka dan membunuh Min-hye dengan sebuah pulpen. Tak lama Min-kyu mengetahui kematian adiknya Min-hye oleh Buksun dan memberi pesan pada anak Buksun untuk datang ke kantor untuk membereskan masalah. Singkatnya, setelah pemakaman Min-hye, Min-kyu menunggu Buksun dan Buksun pun datang sesuai janji. Ketika lift terbuka, Min-kyu langsung menjamut Buksun dengan tembakan di samping kepala sebagai gertakan. Namun Buksun terlihat sangat santai di sana. Sebelum mulai pertarungan, mereka berdua pun berbincang-bincang tentang masa lalu mereka. Dan pada akhirnya Buksun menyerang dengan belati dan menebas Min-kyu tepat di dadanya. Di sisa akhir napasnya, Min-kyu memberitahu bahwa dirinya mengirimkan iPad kepada putrinya agar bisa menyaksikan pertempuran mereka secara langsung. Dan berharap Jae-yong akan membenci ibunya dengan kenyataan yang sebenarnya. Tentu Buksun sangat khawatir terhadap anaknya. Namun ternyata Jae-yong justru mendukung ibunya dan merahasiakan semua yang dia lihat di iPad tersebut. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita Kill Buksun. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.